Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan, dan Ibu Puspita Ayuning Puri selaku dosen Manajemen Operasi Internasional. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti dari kelas MJ701. Di sini saya akan presentasikan UAS tentang Result Based Theory atau RBT. Pendahuluan. Result-based theory atau RBT atau sering disebut result-based view, RBV, adalah kerangka kerja manajemen yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berasal dari sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan. Berbeda dengan teori yang berfokus pada posisi pasar eksternal, RBT memandang perusahaan sebagai kumpulan aset unik. Jika aset tersebut tidak dapat ditiru dengan mudah oleh pesaing, maka perusahaan tersebut memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar. Operasi internasional dalam konteks bisnis. Operasi internasional adalah aktivitas bisnis seperti perdagangan, investasi, dan manufaktur yang melintasi batas-batas negara. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya bersaing dengan sesama pemain global, tetapi juga dengan perusahaan lokal yang memiliki keunggulan kedekatan pasar. Keberhasilan operasi internasional bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mentransfer sumber daya unggulnya ke negara tujuan sambil tetap mampu beradaptasi dengan lingkungan lokal yang berbeda secara budaya, hukum, dan ekonomi. Analisis konsep RBT. Teori ini bertumpu pada dua asumsi kritis terhadap sumber daya. Yang pertama yaitu heterogenitas sumber daya. Asumsi bahwa perusahaan dalam industri yang sama mungkin memiliki sumber daya yang berbeda. Yang kedua yaitu imobilitas sumber daya, yaitu sumber daya tertentu tidak mudah berpindah antar perusahaan. Misalnya, budaya organisasi atau reputasi merek, sehingga perbedaan sumber daya dapat bertahan lama. Identifikasi melalui kerangka FRIO. Untuk menentukan apakah suatu sumber daya merupakan sumber keunggulan kompetitif, manajer menggunakan analisis FRIO, yaitu value atau nilai, yaitu sumber daya harus memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang atau menetralkan ancaman di pasar internasional. Yang kedua yaitu rarity, kelangkaan. Sumber daya harus langka dan tidak dimiliki oleh banyak pesaing saat ini maupun potensial. Selanjutnya yaitu inimitability, ketidaktertiruan. Pesaing harus menghadapi kerugian biaya yang besar jika mencoba meniru atau memperoleh sumber daya tersebut. Yang terakhir yaitu organization, organisasi. Perusahaan harus terorganisir, memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk mengeksploitasi potensi penuh dari sumber dayanya. Selanjutnya ada penerapan RBT dalam operasi internasional. Salah satu contohnya yaitu Apple Inc. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan multinasional tersukses yang menerapkan prinsip RBT. Mereka tidak hanya menjual produk elektronik, tetapi menjual ekosistem yang sulit ditiru. Apple menggunakan kapabilitas desain dan integrasi perangkat lunak keras yang sangat erat. Dalam operasi internasionalnya, Apple tidak perlu menyesuaikan produk secara besar-besaran di tiap negara karena nilai yang mereka tawarkan bersifat universal. Kemudian penggunaan dan status merek. Pengaruh RBT pada keputusan strategis. Pemilihan pasar. Apple cenderung memasuki pasar dengan segmen kelas menengah ke atas yang mampu mengapresiasi nilai merek seperti Eropa, Cina, dan Amerika Utara. Yang kedua yaitu metode masuk. Mereka lebih memilih kontrol penuh melalui Apple Store dan kemitraan eksklusif untuk menjaga kualitas layanan, sumber daya reputasi. Yang terakhir yaitu ada strategi operasional. Apple menggunakan outsourcing manufaktur
yaitu kapabilitas manajemen rantai pasok, sambil tetap memegang kendali penuh atas desain dan sistem operasi di California. Studi kasus mendalam tentang Apple Inc. Identifikasi sumber daya spesifik. Ekosistem IaaS tak berwujud. Ini adalah sumber daya yang paling sulit ditiru. Sekali konsumen masuk ke ekosistem Apple, iCloud, App Store, biaya untuk berpindah ke pesaing menjadi sangat mahal. Terus selanjutnya ada brand equity, reputation. Reputasi merek Apple merupakan aset yang memberikan keunggulan instan di pasar baru tanpa perlu iklan besar-besaran untuk memperkenalkan kualitasnya. Yang terakhir yaitu ada human capital. Tim insinyur dan desainer kelas dunia memiliki budaya inovasi tinggi. Keuntungan dalam operasi internasional. Secara keunggulan ini memungkinkan Apple untuk menjaga margin keuntungan yang tinggi secara global. Meskipun biaya produksi perangkat serupa mungkin lebih murah bagi pesaing, Apple tetap memimpin karena kapabilitas integrasi mereka memberikan pengalaman pengguna yang tidak bisa diberikan oleh produsen lain. Tantangan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama yaitu ada perlindungan kekayaan intelektual. Di pasar tertentu, peniruan desain dan perangkat lunak (piracy) mengancam aspek inimitability. Yang kedua yaitu ketergantungan rantai pasok. Keunggulan operasi Apple sangat bergantung pada manufaktur di Asia, terutama di Cina. Gangguan geopolitik dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mendayagunakan sumber daya fisiknya secara global. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Temuan utama. RBT membuktikan bahwa keunggulan internasional Apple bukan karena mereka berada di industri teknologi, melainkan karena mereka memiliki sumber daya FRIO, khususnya ekosistem dan merek yang tidak bisa dibeli atau ditiru oleh pesaing global dalam waktu singkat. Rekomendasi strategis yang pertama yaitu ada diversifikasi sumber daya fisik, mengurangi resiko geopolitik dengan menyebar basis manufaktur ke beberapa negara seperti India dan Vietnam untuk memastikan imobilitas sumber daya fisik tidak menjadi titik lemah. Yang kedua yaitu investasi pada AI, dan service. Terus memperkuat sumber daya tak berwujud melalui pengembangan kecerdasan buatan AI agar ekosistem tetap relevan dan sulit ditiru. Implikasi praktis bagi manajer. Manajer operasi internasional harus sadar bahwa tidak semua aset adalah sumber keunggulan. Mereka harus fokus pada pengembangan kapabilitas dinamis, kemampuan untuk mengkonfigurasi ulang sumber daya internal agar tetap selaras dengan perubahan pasar global yang sangat cepat. Ini ada daftar pusaka dan sekian. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.